Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali sosial media dihebohkan dengan berita akan datangnya dukhon atau asap tebal atau kabut yang akan terjadi pada hari Jumat pertengahan Ramadan di bulan Ramadan tahun ini. Nah, dengan peristiwa ini banyak masyarakat yang ketakutan, yang panik, bahkan dikaitkan akan terjadinya kiamat. Lalu bagaimanakah kita mensikapi fenomena hal ini? Mari kita akan bahas dalam beberapa menit ke depan. Dan ada satu hadis yang mendadak viral dengan peristiwa atau isu daripada munculnya dukhon di pertengahan Ramadan tahun ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad di dalam kitab Al-Fitan, dan juga hadis ini terdapat di dalam kitab Kanzul Ummal. Nu'aim bin Hammad adalah guru daripada Imam Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, cukup panjang hadisnya, yang artinya bahwasanya bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan meletuslah huru-hara di bulan Syawal. Kemudian kabilah-kabilah akan saling bermusuhan, berperang di bulan Zulqa'dah. Dan dilanjutkan akan terjadi pertumpahan darah pada bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Di antara sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, suara apakah itu?" Kata Nabi, "Suara keras yang akan terjadi di pertengahan Ramadan pada malam Jumat. Akan muncul suara keras yang akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, yang akan membuat orang yang berdiri jatuh terduduk, dan akan menjadikan gadis-gadis keluar dari pingitannya." Ini terjadi pada malam Jumat, di mana tahun terjadinya banyak peristiwa gempa terjadi pada tahun itu. Kata Nabi melanjutkan, "Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh pada hari Jumatnya, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutup rapat pintunya, sumbatlah lubang-lubang yang ada di rumah kalian. Setelah itu selimutilah diri kalian. Bahkan tutup sumbat telinga kalian," kata Rasulullah. "Ketika suara terdengar menggelegar, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah, Subhanallahil Quddus, Subhanallahil Quddus, Rabbunal Quddus." Ini hadis yang cukup viral terkait dengan ramalan akan terjadinya dukhon. Saya pada kesempatan ini tidak membicarakan tentang derajat kesahihan hadis ini, karena banyak juga para ulama yang berkomentar bahwa hadis ini dhaif, hadis ini munkar, status kesahihannya diragukan. Kita tidak bahas itu, tapi kita bahas peristiwa terjadinya dukhon itu sendiri. Ternyata Lembaga Pusat Penerbangan Antariksa atau LAPAN ini memberitakan bahwasanya akan ada asteroid yang mendekati bumi, dan ini akan terjadi tanggal 8 Mei tahun 2020 pukul 4:48 waktu Indonesia bagian Barat pada jarak 1,66 juta kilometer. Dan asteroid ini akan bergerak dengan kecepatan 5,72 kilometer per detik, yang dikategorikan sebagai asteroid Apollo. Nah, ini sains nih. Jadi, kalau kita mendapatkan informasi berita, kita lihat sumber beritanya. Kalau sumber beritanya dari peramal-peramal yang tidak jelas, yang akan meramalkan dengan ramalan-ramalan yang mungkin belum ada dasar ilmunya, jangan kita langsung percaya. Tetapi LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, menginformasikan seperti ini, mendapatkan sumber berita juga dari NASA, akan terjadi asteroid yang pernah di Rusia. Asteroid jenis Apollo ini jatuh di Rusia pada tanggal 15 Februari tahun 2013 dengan ukuran 17 meter diameternya. Nah, kebayang kalaulah asteroid atau komet jatuh menimpa bumi dengan ukuran yang lebih besar lagi, tentulah akan terjadi bencana yang maha dahsyat. Pertanyaannya, apakah prediksi dari NASA ataupun dari LAPAN akan jatuhnya asteroid atau komet ke bumi?
yang kita tidak tahu diameternya berapa ukurannya, ini yang akan menimbulkan dukhon. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau bicara tentang dukhon adalah alamatul kubro, tanda besar terhadap hari kiamat. Dan ciri-ciri dukhon yang digambarkan oleh Rasulullah merupakan ciri hari kiamat. Itu adalah yang pertama akan keluar komet. Bintang berekor 3-7 hari mengelilingi bumi. Nah, setelah komet ini 3-7 hari mengelilingi bumi, komet itu pun jatuh, kemudian ledakannya akan mengumpulkan asap yang tebal, kabut yang akan menyelimuti permukaan bumi selama 40 hari 40 malam. Ini dukhon yang besar. Dukhon yang dimaksud yang akan merupakan alamatul kubro, 40 hari 40 malam. Dan kegelapan bumi pada saat itu digambarkan seperti gelapnya saat Nabi Nuh ditelan oleh ikan Nuh, masuk ke dalam perut ikan. 3 kegelapan yang dialami Nabi Yunus, gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya di dasar laut di tengah malam. Nah, ini yang terjadi pada saat dukhon datang. Kemudian dalam alamatul kubra itu, ketika hari telah kembali normal, maka akan dibaiatlah Imam Mahdi. Dan pada saat dukhon terjadi, manusia kembali seperti zaman batu. Kenapa? Karena ketika meteor itu jatuh ke permukaan bumi, maka segala macam peralatan elektrik mati. Karena meteor ini zat besi netral yang akan membuat daya listrik dan magnet ini lumpuh total. Jadi, dengan peristiwa meteor yang akan jatuh ke bumi yang dikabarkan oleh LAPAN ataupun NASA dan dikaitkan dengan hadis tentang dukhon, maka apakah terjadi kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa dan memprediksinya. Karena di dalam surat An-Nazi'at ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka nih orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min zikroha. Siapa kamu Muhammad yang dapat menyebut waktunya? Siapa engkau? Enggak ada satu makhluk pun yang bisa mengetahui kapan terjadinya. Ila rabbika muntahaha. Kecuali kepada Tuhanmu lah dikembalikan kapan terjadinya waktunya. Innama anta munziru may yahsyaha. Kamu Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat ini. Saya yang dirahmati Allah, jadi kembali, tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan terjadinya kiamat. Hanya saja alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamatlah yang dikhabarkan oleh Rasulullah melalui ciri-ciri yang digambarkan dalam berbagai hadis-hadis sahih. Bahkan Nabi sendiri berkata, bu'istu ana wa sa'ah kahataini. Aku dengan hari kiamat seperti 2 jari ini, sangat dekat. Nabi diutus 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu. Nah, sedangkan Nabi berkata pada saat itu, aku dan hari kiamat seperti 2 jari, sangat dekat. Cuma kita tidak tahu kapan terjadinya. Mudah-mudahan informasi yang beredar ini bukan merupakan dukhon yang besar, dukhon yang akan menyebabkan kehancuran, yang akan menyebabkan hari kiamat, tetapi boleh jadi dukhon atau meteor yang akan datang atau menyentuh bumi ini bisa jadi adalah dukhon kecil atau tanda-tanda kecil yang Allah kirimkan untuk memberi peringatan kepada manusia agar manusia siap ketika hal itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.